Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati Ramadan yang penuh barakah dan maghfirah ini. Pada kesempatan ini, melalui lentera Ramadan yang dilakukan oleh Sekolah Sains dan Tahfiz Quran Al-Ammar, saya akan menyampaikan tentang masalah adab dan peningkatan prestasi belajar bagi siswa. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat konsen terhadap mempersiapkan pendidikan terhadap generasi kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan ayat pada awal mukaddimah tadi, terdapat dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang mereka dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini, lemah fikrahnya, pikirannya, intelektualnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah sosial budayanya, lemah feeling politiknya, dan khususnya adalah lemah bidang keimanannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Islam menginginkan kita senantiasa menempa dan mendidik generasi-generasi yang kuat dalam segala sektor yang kami sebutkan tadi. Di ayat lain Allah juga menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah selalu mengangkat derajat, martabat seseorang atau suatu kelompok dengan keimanan dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Makanya dahulu dalam sejarah keislaman kita mendengar munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Dan dalam sejarah pentas kehidupan dunia juga dulu Spanyol adalah daerah atau wilayah yang terkenal dengan sains teknologinya, dan itu banyak dipelopori oleh kalangan intelektual muslim. Eropa artinya adalah gelap. Maka banyak orang Eropa menggali ilmu pengetahuan ke Spanyol, Andalusia nama Islamnya, dan mereka mengambil ilmu-ilmu keagamaan di sana dan mereka bawa kembali ke Eropa. Dan akhirnya Eropa terang benderang, penuh dengan sinar keilmuan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, di daerah Deli Serdang ini muncul satu sekolah sebagai sarana untuk menempa generasi muda kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang dalam sains dan teknologi mereka handal, tapi juga dalam bidang spiritual mereka tidak diragukan. Itulah dia sekolah SMA Plus Al-Ammar, bergerak dalam bidang sains dan juga sekaligus mereka melakukan pelatihan hafiz Quran terhadap siswa-siswinya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia, maka rugi kalau seandainya kita tidak memanfaatkan sekolah ini. Saya sekarang berada di sini, saya sekarang berada di tempat ini dan saya menyaksikan langsung luar biasa.
para donaturnya sudah menyiapkan sarana prasarana. Di sini ada ruangan atau gedung berlantai 3. Kemudian fasilitasnya sudah oke. Alat-alat lab laboratoriumnya juga luar biasa. Tinggal sekarang rekrutmen terhadap siswa-siswa yang ingin belajar di tempat ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Dunia pendidikan di Indonesia itu selalu tertumpu di Pulau Jawa. Dan bahkan banyak anak-anak kita dari Sumatera Utara ini yang mensekolahkan anaknya ke Jawa. Bahkan kosnya, ongkosnya, biaya yang dikeluarkan lebih besar dan lebih banyak. Kenapa orang-orang tua itu mensekolahkan anaknya ke Jawa sana? Keluar Sumatera ini, Sumatera Utara ini, karena belum ada fasilitas dan sarana pendidikan yang sebagai alternatif untuk sekolahnya anak-anak kita. Tapi kalau sudah ada seandainya sarana prasarana yang tersedia di Sumatera Utara, saya yakin para orang tua tidak akan mau sekolahkan anaknya ke Jawa lagi karena berhubungan dengan kos yang saya katakan tadi. Para pendengar yang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka kita berharap sangat bahwa sekolah Al-Amar ini adalah salah satu alternatif sekolah yang berstatus swasta sekaligus berlevelkan SMA atau aliyah bisa menjawab tantangan ini. Sekarang ini kita sedang berada dalam suasana musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menyebarnya virus corona atau COVID-19. Kita menyaksikan bahwa ujian ini tidak hanya menimpa kita orang Islam saja, tapi seluruh dunia mengalami ketakutan dengan peristiwa ini. Ada teman saya ekonom mengatakan, Ustadz jangan lagi berpikir dengan masa lalu, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kenikmatan-kenikmatan yang terjadi pada masa lalu. Tapi sekarang bagaimana kita menggiring diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan masyarakat kita untuk berpikir masa depan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan peristiwa Covid ini ada istilah lockdown, ada istilah stay home. Kita dirumahkan, kita berada dalam isolasi selama 14 hari, selama sebulan dan sebagainya. Kemudian sistem sekolah kita itu sudah pakai online. Belanja pun demikian. Transaksi bisnis juga begitu. Begitu juga transaksi dengan dunia perbankan atau dunia keuangan. Nah, hal ini tentunya akan berpengaruh dengan dunia pendidikan. Untuk ke depan ini, mungkin ini cara Allah untuk mengubah pola pikir kita. Sistem yang ada sekarang ini untuk ke depan. Saya katakan tadi berhubungan dengan dunia pendidikan, nanti akan terujilah kita untuk mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita, sekolah mana yang mereka harus masuki, sumber daya bagaimana yang diharapkan atau nanti unggul di masa akan datang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Nah, oleh karena itu maka pendidikan yang berhubungan dengan sektor pertanian, sektor peternakan ini akan menjanjikan. Begitu juga pendidikan yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Begitu juga nanti dunia pendidikan yang berhubungan dengan IT. Karena nanti semua transaksi ini bisa dilakukan dengan IT dan dilakukan dengan IT. Ilmu dan teknologi, terutama menggunakan komunikasi digital.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah Al-Amar ini adalah suatu sarana dan prasarana, satu lembaga yang ingin menyajikan untuk itu, mempersiapkan generasi kita agar mereka menguasai sains dan teknologi, tapi juga mereka adalah anak-anak yang hafiz Quran, hafiz dan hafizah, penghafal Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kita ketahui bahwa Al-Quran adalah satu kitab yang tidak kering dari inspirasi. Al-Quran penuh dengan pesan-pesan untuk dunia ilahiyat dan juga adalah untuk kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran banyak secara simbolis Allah menyatakan bagaimana pesan-pesan Al-Quran ini berhubungan dengan kemanusiaan. Tentang biologi misalnya, ada ayat yang berkenaan dengan itu. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'alahu min sulalatin min ma'in mahin tsumma sawwahu nafakha fihi ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini berhubungan dengan ilmu genetik, bagaimana proses kehidupan manusia. Juga Quran sering menyatakan tentang alam angkasa ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, peredaran matahari timur ke barat menyebabkan siang dan malam. Muncullah pasang surut, pasang naik. Di situ ada simbol air dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran ada simbol surah yang bernama Al-Hadid. Al-Hadid itu besi. Besi kalau dinaikkan, dicampakkan ke atas, dilempar ke atas, pasti dia turun ke bawah karena ada gravitasi bumi. Tapi besi ini bisa menang layang, itulah pesawat terbang. Dan kalau dijatuhkan dia ke air, maka karena dia punya massa akan tenggelam. Tapi ada besi yang bisa terapung-apung di lautan, itulah dia kapal laut. Dan bisa dia turun ke bawah, kapal selam. Dan semuanya ini berhubungan dengan sains dan teknologi. Luar biasa sekolah Al-Amar ini. Ingin menciptakan generasi dan sumber daya manusia, khususnya umat Islam, supaya mereka selain menguasai sains teknologi, tapi mereka anak-anak itu nanti hafal Quran. Dengan mereka hafal Al-Quran itu, maka ada keinginan mereka untuk menerjemahkan yang dihafal mereka, sehingga Quran itu bisa hidup kesehariannya dengan kehidupan manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh orang tua yang mendengarkan acara ini, kepada seluruh anak-anakku yang mendengarkan acara ini, marilah bersama-sama kita berbondong-bondong untuk mendapatkan diri ke sekolah ini. Ini bukan promosi, tapi saya sudah menyaksikan langsung dan sudah ada rekrut terhadap para guru-gurunya. Tentunya gurunya yang berhubungan dengan tahfiz Quran dan berhubungan dengan sains teknologi. Dan inilah yang kita harapkan nanti ke depan, generasi yang mereka selain otaknya cerdas, tetapi juga imaniyahnya, qalbunnya tersinari dengan Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kepingin hadirnya kembali Al-Farabi, generasi baru di Indonesia ini. Kita ingin hadir juga Ibnu Sina. Kita ingin lahir Al-Khawarizmi yang mereka ahli dalam bidang teknologi, tapi juga mereka tidak diragukan dalam bidang keagamaan. Inilah yang kita harapkan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kondisi ini bisa dibaca oleh orang-orang yang peduli dengan dunia pendidikan dan sekarang bergabung di Yayasan Al-Manar yang kita cintai ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bahwa tidak bisa dikatakan lagi bahwa kondisi sekarang ini harus kita jawab dengan mempersiapkan anak-anak kita yang mereka handal dalam segala lini, khususnya menguasai sains dan teknologi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah menyatakan Islam maju karena didukung oleh faktor pendidikan. Islam jaya bermartabat karena didukung oleh pengetahuan.
Oleh karena itu, mari sama-sama kita ketuk hati kita dan kita ajak anak-anak kita supaya mereka senantiasa mencintai ilmu pengetahuan ini, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia sekarang, dengan dunia baru kita sekarang, yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan ini, agar kiranya sekolah Al-Ma'arrah ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pengelolanya diberikan Allah petunjuk agar kiranya sekolah ini bisa berkibar, dimulai dari desa dan yang kita cintai ini, tapi sekaligus menjadi pilot proyek untuk Indonesia yang kita cintai ini. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.